Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Azan Dwi Rizky. Saya Ramadhani Nur Sajito. Saya Muhammad Randi Destawijaya. Dan saya Rizka Prasatma. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Sedikit cerita dari konstitusi ini bahwa negara kita sempat berganti-ganti konstitusi dengan keinginan untuk mencari konstitusi yang tepat. Namun pada akhirnya konstitusi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kemudian berlaku di Indonesia hingga saat ini. Lalu, apa sih yang membuat konstitusi ini dianggap sangat penting dan apakah Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan baik? Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang eksistensi penerapan dengan konsekuen konstitusi di Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Menurut Kenneth Clinton Weir, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hukum dasar atau konstitusi tertulis biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Pada dasarnya, konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Namun terjadi kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis. Dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Jadi intinya konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara besar yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya, apa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Sebagian besar masyarakat berpikir bahwa konstitusi sangat penting dalam suatu wilayah atau negara. Konstitusi dibuat sebagai batasan atas sikap atau perilaku masyarakat dan pengawasan bagi penguasa sebagai penyelenggara lembaga negara. Konstitusi dapat membentuk sebuah norma dalam lingkungan masyarakat menjadi sebuah aturan, dengan tujuan menjadikan kehidupan bernegara yang lebih teratur.
Konstitusi berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa supaya dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan juga menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu: pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang yang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Meskipun belum bisa dikatakan sempurna, penerapan konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Konstitusi negara Indonesia saat ini memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Selain itu, konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga demikian, setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia, berhak mendapatkan haknya, dan wajib melakukan kewajibannya. Memang masih banyak yang harus dibenahi di negara ini, tapi tidak ada salahnya jika kita mendukung hal baik yang dilaksanakan di Indonesia. Contoh penerapan konstitusi. Penerapan oleh pemerintah. Penerapan konstitusi oleh pemerintah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Misalnya, pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
seluruh tumpah darah Indonesia, hal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita ambil dari contohnya COVID-19 yang lalu. Pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan vaksinasi seluruh rakyat Indonesia, melakukan PPKM, membatasi mobilitas, gunanya untuk mencegah penularan COVID-19 dan lainnya. Yang kedua, pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak yang terlantar dipelihara negara. Pemerintah sudah melakukan pesan ini terbukti dengan adanya bantuan-bantuan yang seperti bencana alam yang diberikan oleh pemerintah seperti BPJS, PKH, KIP kuliah, dan sebagainya. Bahkan program ini sampai saat ini masih berjalan. Penerapan oleh warga negara. Yang pertama, mengakui dan menghargai hak asasi orang lain. Berlaku sesuai dengan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mematuhi dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dasar pada pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu dia tadi pembahasan mengenai eksistensi penerapan dengan konsekuen konstitusi di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah menonton. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.